Halo nakama One Piece Pedia, selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas mengenai struktur ataupun tingkatan-tingkatan dalam angkatan laut di dunia One Piece ya. Jadi struktur angkatan laut di dunia One Piece itulah hal yang cukup banyak ditanyakan oleh para nakama. Jadi mungkin kita akan ngebahas di sini ya. Nah, bagi kalian yang belum follow akun TikTok One Piece Pedia, silahkan di follow dulu di sana karena kita ngebahas One Piece tiap hari sampai 3 kali cuy ya, sampai muntah pokoknya sampai bosan ya. Nah, jadi langsung aja nih ya, kita akan langsung ngebahas mengenai struktur ataupun tingkatan-tingkatan peringkat ya di dalam kelompok angkatan laut di dunia One Piece. Nah, jadi sebenarnya para angkatan laut ini itu memang erat kaitannya bertempur dengan para bajak laut, tapi nggak semua itu sifatnya itu battler ya, sifatnya itu petarung dalam istilah struktur tingkatannya ya. Ada yang tingkatannya itu support. Kita ngebahas yang support-supportnya dulu ya. Jadi yang pertama itu supportnya itu adalah Inspektur Jenderal ya. Inspektur Jenderal ini sendiri tugasnya itu ya inspektur kayak pengawas gitu ya. Satu-satunya yang dikonfirmasi memiliki pekerjaan itu adalah yaitu Sengoku ketika dia sudah pensiun dari Fleet Admiral. Kemudian ada lagi instruktur ya. Jadi tugas dari instruktur ini adalah melatih para angkatan-angkatan laut yang muda. Nah, kalau untuk yang sekarang, yang versi canonnya itu adalah Monkey D. Garp ya. Jadi Garp itu dia termasuk dalam instruktur karena waktu Sengoku menyatakan ingin pensiun pada Kong, itu dia cerita juga bahwa Garp juga meminta hal yang sama dan kemudian Kong meminta si Garp agar bisa menjadi instruktur untuk melatih para angkatan laut yang baru, istilahnya masih muda-muda gitu loh ya. Kemudian kokinya juga ada ya jadi nggak harus berantem gitu kan. Dokter juga ada, habis itu ahli reparasi kapal juga ada gitu loh ya. Kemudian ya janitornya juga ada. Nah, sekarang kita langsung ke struktur inti ya, struktur inti dari angkatan laut dari Marine yang ada di dunia One Piece. Langsung aja dari yang paling bawah. Oh iya, sebenarnya juga untuk struktur keanggotaannya itu pernah dibahas di SBS ya. Sudah pernah digambarkan oleh Oda di SBS ya, kalau untuk struktur keanggotaan angkatan laut. Nah, jadi kembali langsung aja kita mulai dari yang paling bawah yaitu core boy ataupun kacung mungkin ya. Jadi ya tugasnya ya kayak tugas-tugas kacung mulai dari membersihkan, jadi melipat-lipat pakaian, melakukan laundry dan lain sebagainya gitu kan. Disuruh-suruh lah intinya ya. Ya orang-orang karakter-karakter di dunia One Piece yang kita lihat itu berada di sini ya kayak Koby, Helmeppo kan waktu masih di awal-awal. Naik ke atasnya itu adalah Seaman Recruit. Nah, ini posisinya tuh ada di atas, setingkat di atas dari Kacung ya, dari Corboy itu. Dan salah satu contoh orangnya itu adalah Ukari, namanya ya. Ukari ini yang salah satu orang yang menarik patungnya Morgan ya, waktu kisah di Shell Town. Kemudian di atas Seaman Recruit itu adalah Seaman Apprentice, tapi sejauh ini karakternya nggak ada yang dimunculkannya. Jadi ada beberapa tingkatan-tingkatan di Angkatan Laut itu yang karakternya nggak dimunculkan, dia berada di posisi tersebut. Salah satunya adalah Seaman Apprentice ini. Jadi Core Boy, Seaman Recruit, kemudian Seaman Apprentice. Nah, di atasnya lagi itu adalah Seaman First Class-nya. Contoh dari Seaman First Class ini adalah anak buah dari Full Body waktu di Barati ya. Ada kan yang di Barati, dia ngelapor bahwa Gin kabur. Nah, kemudian ditembak oleh Gin. Nah, itu namanya Lines dan dia itu pangkatnya adalah Seaman First Class. Kemudian Petty Officer ya. Petty Officer itu sejauh ini sama juga kayak Seaman Apprentice tadi. Karakternya nggak ada. Maksudnya yang karakter di dalam dunia One Piece yang diperlihatkan berada di rank tersebut itu nggak ada gitu loh ya. Ada sih cuma nggak dilihatin karakternya siapa gitu kan. Nah, kemudian Chief Petty Officer ya. Chief Petty Officer itu apa sih? Kalau bahasa Indonesianya, Sersan Mayor bukan? Nah, aku lupa lah kalau bahasa Indonesianya, tapi nanti aku akan tuliskan aja gitu sekalian bahasa Indonesianya gitu ya, takutnya bingung kan. Nah, jadi contohnya dari Chief Petty Officer ini adalah Helmeppo waktu di Water Seven. Nah, itu dia pangkatnya itulah Chief Petty Officer. Nah, kemudian di atasnya adalah Master Chief Officer ya, contohnya itulah Tashigi ketika masih di Lockdown ya, dan juga si Koby ya, Koby ketika dia di Water Seven ya. Jadi awalnya mereka si Koby dan Helmeppo awalnya dari Kacung, kemudian naik ya Koby ke Master Chief Petty Officer, sementara si Helmeppo itu di Chief Petty Officer-nya. Kemudian di atasnya lagi ya adalah Warrant Officer ya. Warrant Officer. Nah, sejauh ini nggak ada karakter yang ada di peringkat ini. Yang karakter yang diperkenalkan berada di peringkat ini. Kemudian di atasnya ada Ensign ataupun Letnan Muda, di mana Letnan Muda ini contoh karakternya itu kalau mantannya itu contohnya adalah Tashigi. Tashigi ketika habis kisah Water Seven itu yang ada kan yang sama Smoker tuh, itu dia posisinya adalah sebagai Letnan Muda. Nah, untuk yang saat sekarang ini adalah si Mako. Kalau kalian tahu masih ingat Mako ya,
Itu adalah salah satu anak buah Hina yang ketika Hina mencoba untuk menyergap kelompok topi jerami di Alabasta. Selanjutnya adalah Letnan Junior Grade atau Letnan 1. Contohnya itu adalah Rokaku ya yang ada di Shell Towns yang merupakan salah satu mantan dari anak buahnya Morgan. Kemudian Letnan ya, pangkat Lieutenant ya atau udah mesinnya itu Letnan. Aku bingung gimana cara bacanya nih. Nah, contohnya itu adalah Full Body, tapi Full Body itu mantan sudah ya. Waktu dia masih waktu kemunculannya di Barati itu dia pangkatnya adalah Letnan ya, jadi Letnan Full Body. Cuma sekarang kan udah beda ya, udah beda tingkat dia sekarang karena sempat diturunkan juga jabatannya gitu loh. Nah, kemudian di atasnya adalah Lieutenant Commander ataupun dalam bahasa Indonesia itu adalah Mayor. Nah, contoh-contoh karakter yang sekarang berada di tingkat ini itu adalah Jango, Full Body, sama Helmeppo. Nah, ini dikonfirmasi di SBS volume 98. Selanjutnya adalah Commander ataupun Komandan. Nah, contoh karakternya ini adalah salah satu anak buah Morgan ya, yang menggantikan Morgan setelah Morgan dipenjarakan, nah istilahnya kayak gitu. Kemudian Rocinante juga termasuk mantan ya, mantan dari komandan. Jadi kalau pangkatnya Rocinante itu dulu sebelum dia meninggal itu adalah komandan. Kemudian kapten, nah cukup banyak sih karakter yang muncul yang ada di posisi kapten ini. Contohnya itu adalah Kobe ya. Untuk Kobe sendiri sempat ada kesalahan perkenalan waktu pertama dia diperkenalkan kembali sebagai Admiral Muda, tapi ternyata dia bukan Admiral Muda melainkan kapten. Nah, Tashigi itu juga termasuk kapten untuk saat ini. Nezumi, kalau kalian masih ingat itu yang apa? Yang mukanya kayak tikus waktu di kisah Arlong itu juga kapten. Morgan juga kapten, meskipun hitungannya mantan. Nah, Smoker juga kapten waktu masih di Lockdown, tapi kan sekarang dia udah Vice Admiral ya. Di atas kapten adalah Commodore atau perwira. Nah, contohnya ini adalah Smoker ketika habis kisah Water 7 tuh. Habis kisah Water 7 itu si Smoker naik pangkat, dia pangkat itu adalah Commodore. Kemudian si Brand New juga ya, Brand New yang sering ngasih kayak poster-poster gitu, info harga buronan, itu dia sekarang juga termasuk dalam Commodore. Nah, kemudian Rear Admiral yaitu Laksamana Muda ataupun Admiral Muda. Rear Admiral ini merupakan pangkat tertinggi keempat ya, pangkat keempat yang ada di Angkatan Laut di dunia One Piece. Contoh-contoh karakter yang ada di pangkat ini, yang ada di posisi ini adalah Admiral Muda Hina dan kemudian Kapten T-Bone ya, Admiral Muda T-Bone. Yang kalau kalian masih ingat T-Bone kan yang dilawan sama si Zoro di atas rel kereta itu yang mukanya kayak tengkorak, itu adalah Admiral T-Bone. Nah, dia sekarang ini posisinya adalah sebagai Rear Admiral ataupun Admiral Muda. Nah, kemudian ini Vice Admiral. Nah, Vice Admiral ini cukup banyak ya, cukup banyak karakternya gitu loh. Untuk orang-orang yang saat ini menjabat sebagai posisi Vice Admiral itu ya Garp ya. Meskipun dia dianggap sebagai instruktur atau pelatih para angkatan laut muda, tapi dia masih masih sebut-sebut titlenya sebagai Vice Admiral. Kemudian Suru juga termasuk, John Giant, Momonga, kemudian Smoker, Maynard yang sempat muncul di kisah Dressrosa ya. Juga kemudian Nezu Katagiri yang memberikan nama-nama julukan ya, nama-nama nickname, nama-nama panggilan pada beberapa admiral gitu loh ya. Nah, kemudian ada beberapa mantan kayak Saul ya. Kalau kalian tahu Saul kan, raksasa yang ada di flashbacknya Nico Robin itu dia termasuk mantan-mantan dari Vice Admiral. Nah, kemudian di atas Vice Admiral lagi itu adalah Admiral. Jadi ini peringkat tertinggi kedua ya. Nah, untuk Admiral sendiri itu untuk saat ini Admiralnya itu adalah si Borsalino, kemudian Isho, dan kemudian satu lagi Ryokyugyu yang nama aslinya itu belum diungkap. Kalau sebelumnya itu kan Sakazuki, Borsalino, sama Kuzan. Nah, cuma untuk Kuzan sekarang udah keluar dari Angkatan Laut dan infonya dan kabarnya dia sudah bergabung membuat aliansi bersama kelompok bajak laut Kurohige. Nah, kemudian di atasnya inilah pangkat tertinggi di Angkatan Laut yaitu Fleet Admiral. Nah, Fleet Admiral ini sejauh ini ada 3 karakter yang pernah berada di posisi ini. Yang pertama itu adalah Kong. Ya, Kong sekarang dia masuk Commander in Chief yang ada di struktur keanggotaan pemerintahan dunia. Nah, ini di atasnya Marine lagi ya, kalau untuk si Kong. Jadi dia nggak masuk Marine hitungannya. Nah, kemudian di waktu sebelum time skip itulah Sengoku. Nah, kemudian Sengoku pensiun dan digantikan oleh Sakazuki ataupun Akainu. Nah, jadi itu sih untuk rank-rank ataupun peringkat-peringkat yang ada, peringkat-peringkat Angkatan Laut yang ada di dunia One Piece ya. Semoga cukup memberikan kepuasan atas rasa penasaran kalian gitu ya. Sekali lagi bagi kalian yang mungkin belum follow akun TikTok kita, silahkan di follow dulu di One Piecepedia. Nah, karena kita ngebahas One Piece tiap hari. Thanks for watching sampai sejauh ini. See you on the next video. Bye bye.